Hai, gimana kabarnya teman-teman? Apakah teman-teman sudah melakukan aktivitas untuk hari ini? Semoga saja aktivitasnya lancar-lancar saja ya. Jangan lupa saya sarankan untuk perbanyak minum air putih. Sekali lagi perbanyak minum air putih dan makan makanan bergizi ya. Karena air putih itu penting buat konsentrasi dan mencegah tubuh agar tidak dehidrasi ya. Eh, Pada kesempatan hari ini di sini di video ini ya, saya ingin mempresentasikan dari hasil analisis saya mengenai analisis desain yang berdasar pada teori basic desain UI, prinsip dan juga hierarki visual ya. Bisa kita mulai sekarang ya teman-teman. Pada gambar yang pertama ini menurut saya yang lebih sesuai itu yang nomor 2. Karena apa? Pada nomor 2 ini antara gambar atas sama bawah ini ya sama ukurannya ya. Dan untuk ukuran font yang ini itu menurut saya pas lah untuk mengimbangi dari ukuran gambar yang ini yang di atas. Dan untuk ukuran icon panah ini juga tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar ya, pas. Pada gambar nomor 1 ini tidak terdapat white space-nya ya. Dan gambarnya pun antara yang atas dan bawah itu tidak seimbang, lebih besar yang atas ketimbang yang bawah. Pada fontnya juga susah terbaca ya untuk yang nomor 1. Ukurannya ini kecil-kecil, tidak seperti yang nomor 2 ini ya. Yang nomor 2 ini terbaca dengan jelas kalau menurut saya. Next. Untuk gambar yang kedua ada icon login. Pada gambar yang ini menurut saya yang lebih sesuai itu yang gambar nomor 2. Karena apa? Pada gambar nomor 2 ini cukup menonjol dan sedikit ada bayangan, dan ini terlihat 3 dimensi banget. Tidak seperti yang nomor 1. Nomor 1 ini tidak menonjol serta tak terlihat bayangan. Ia mungkin minimalis dan kekinian, tetapi kalau menurut saya ini kurang ya. Kurang realistis lah tombolnya itu. Tidak seperti yang nomor 2 ini. Yang nomor 2 ini terlihat 3 dimensi. Untuk ukurannya sama, cuman yang membedakan hanya pada gambar nomor 1 ini tidak terlihat 3 dimensi dan yang nomor 2 ini terlihat 3 dimensi banget ya teman-teman. Next. Pada gambar yang ketiga ini ada tempat memasukkan email dan password. Kalau menurut saya pada gambar ini yang lebih sesuai itu yang nomor 2. Yang gambar nomor 2. Karena apa? Di sini itu tidak membingungkan, tidak seperti yang gambar nomor 1. Nomor 1 ini membingungkan menurut saya. Ini warnanya sama, ukuran ikonnya juga sama, dan ini membingungkan user bagaimana user melakukan tindakan yang harus dilakukan terlebih dahulu ya. Kalau ini kan sudah jelas, pasti user akan memencet tombol login me. Begitu untuk
user awam pun pasti akan memencet ini ya, login me. Kalau ini kan warnanya sama, jadi user itu gimana ya, user itu bingung lah apa yang harus dipencet terlebih dahulu, entah itu login, sign up, atau forgot password. Kalau ini kan jelas. Jadi menurut saya gambar nomor 2 lah yang lebih sesuai ketimbang gambar nomor 1. Untuk ukurannya sama, white space-nya juga sama ya, ukuran fontnya sama, yang membedakan cuma ini ya, icon login, sign up, dan forgot ini. Yang nomor 1 ini warnanya sama, tidak seperti yang nomor 2 ini ya. Next, pada gambar yang berikutnya, kalau menurut saya yang lebih sesuai itu yang gambar nomor 2. Karena apa? Ini terlihat rapi karena memakai Just TV. Tidak seperti yang nomor 1, ini menggunakan margin rata dengan margin rata tengah sehingga memakan tempat ya. Dan kalau dilihat itu tidak estetis lah. Maaf, maksud saya estetik. Tidak seperti yang nomor 2 ini ya. Nomor 2 ini terlihat estetik banget. Untuk ukuran ikonnya sama, cuman yang membedakan hanya penggunaannya. Yang nomor 1 menggunakan margin rata tengah, yang nomor 2 memakai Just TV ya. Next. Pada gambar berikutnya ini ada gambar icon follow dan batal. Kalau menurut saya sih ya yang nomor 2 lah yang lebih sesuai ya ketimbang yang nomor 1. Karena apa? Karena pada gambar nomor 2 ini untuk icon follow dan icon batalnya itu ukurannya sama. Jadi tidak menyusahkan user jika user berubah pikiran, yang tadinya follow maunya terus nggak jadi follow kan nggak kesusahan. Tidak seperti yang nomor 1 ini. Untuk ukuran icon batalnya ini sangat kecil sekali ya teman-teman. Jadi ini menyusahkan user. Pasti user jika memencet tombol ini pasti akan kesusahan. Tidak seperti yang ini. Untuk white space-nya sama, ukuran fontnya sama, cuman yang membedakan hanya ukuran ini, icon batal ini ya teman-teman. Ya, kembali lagi ke gambar yang berikutnya ya teman-teman. Di sini ada gambar kolom memasukkan email dan password ya. Di sini menjelaskan bahwa jika kita salah memasukkan password, maka tidak akan bisa masuk. Dan ini contohnya ya. Kalau menurut saya sih yang sesuai itu yang nomor 1. Karena apa? Nomor 1 itu tertulis jelas ya jika password yang kita masukkan itu salah. Karena jika kita memasukkan password salah, dari warnanya saja sudah berubah ya. Jadi dari yang tadinya hitam berubah menjadi merah. Dan tertulis password incorrect if you don't remember your password. Dan menurut saya ini tidak terlalu membingungkan lah untuk user, sekalipun user itu masih awam. Tidak seperti yang nomor 2 ini. Yang nomor 2 ini menurut saya terlihat membingungkan user. Apakah yang error itu apanya?
ditambah lagi ya, yang nomor 2 ini dari warnanya saja masih sama, cuman yang membedakan itu hanya ini, ada tulisan error, dan ini itu menurut saya membingungkan user jika user itu masih awam. Kok error apanya begitu ya. Next, pada gambar berikutnya menurut saya sih yang sesuai yang nomor 1 ya. Pada nomor 1 itu perpaduan warna dan white space-nya itu sama, seimbang lah. Kalau yang nomor 2 itu terlalu banyak white space kalau menurut saya. Juga warnanya itu, perpaduan warnanya itu kurang pas lah. Apalagi ini pada daerah bawah ini, icon ini ya, ini menyusahkan user ini kalau menurut saya. Dari warnanya saja sudah kelihatan ya. Untuk ukuran ikonnya sama, cuman yang membedakan hanya perpaduan warnanya saja ya. Next, ke gambar yang selanjutnya. Pada gambar ini ya, menurut saya yang sesuai itu yang nomor 2. Karena apa? Karena ini sejenis, tidak seperti yang nomor 1. Nomor 1 tidak sejenis kalau menurut saya ya. Dilihat dari warnanya saja sudah berbeda, tidak seperti yang nomor 2. Yang nomor 2 ini sejenis kalau menurut saya ya. Next, untuk gambar ini yang terakhir ya. Gambar ini menurut saya yang lebih sesuai yang nomor 1. Karena apa? Nomor 1 itu untuk ukuran fontnya itu walaupun tidak sama, tetapi terlihat estetik kalau menurut saya. Tidak seperti yang nomor 2 ini ya, ukuran fontnya sama, jadi lihatnya itu kurang enak lah kalau menurut saya ya. Masa judul sama daftar lagunya ukurannya sama, kan kalau dilihat kan kurang estetik lah. Warnanya juga sama untuk warna font. Kalau yang nomor 1 ini terlihat estetik karena ukuran fontnya itu berbeda-beda, tidak seperti yang nomor 2. Untuk ukuran pada gambar-gambarnya ini sama ya, cuman yang membedakan itu cuma dari ukuran font antara nomor 1 dan nomor 2 itu berbeda ya. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton video yang saya buat ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena itu semua gratis kok. Beneran deh, nggak rugi kalian pencet tombol subscribe, like, dan komen. Selamat berproses teman-teman. Semoga apa yang kalian jalani itu membuahkan hasil untuk di kemudian hari, tidak untuk sekarang lah ya, tetapi untuk kemudian hari. Maka kita harus menikmati sebuah proses, ya kan? Pesan dari saya sendiri untuk teman-teman dan untuk saya sendiri, lakukanlah, jalanilah apa yang menjadi tujuanmu. Gagal boleh, menyerah tapi jangan.
ya kan? Seperti hadis, man jaja wa jaja, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan mendapatkannya, ya kan? Demikian dari demikian dari presentasi mengenai analisis desain yang berdasar pada konsep dasar UI, prinsip dan juga hierarki visual. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan, karena sejatinya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Satu arah, satu pijakan ke arah depan, melangkah bersama, melihat bersama dengan dirimu dan semua.